online sini. Ya, perkenalkan nama saya Suendra, Bro Ensis bisa panggil saya Hendra, dan saya di sini puji Tuhan dipercaya oleh perusahaan Living for You, perusahaan yang sangat luar biasa ini untuk membantu Bro Ensis di lapangan dan terutamanya untuk fight bagaimana Bro Ensis ini bisa achieve atau bisa mencapai impian-impian dari Bro Ensis. Oke. Keren, berarti semua. Jadi Pak Suhendra ini adalah marketing support baru di Living for You. Selamat bergabung, Pak Hendra. Oke, ini sekarang sudah hadir dari beberapa kota luar biasa. Dari Bondowoso sudah hadir, ada dari Jember, dari Depok, ada dari Sulawesi, wow, dari Serpong, dari Jakarta, dari Bali, Cilangkap, Depok, wah, ada dari Depok lagi, Tangerang, Semarang, wah keren banget. Malang tim champion hadir nih. Ada dari Magelang juga. Bro Hendra, bro aja ya saya manggilnya ya, karena di kita sapa-sapanya adalah Bro Ensis. Jadi malam hari ini keren banget Bro Hendra, yang membawakan materinya itu adalah GM dari Living for You. Wow, keren banget ya. Jadi langsung saja kita panggil Bro Hendra. Siapa dia? Mr. Adi Sugata. Selamat malam Pak Adi. Pak Adi pakai ID yang mana nih? Oke, yang Living for You ya. Pak Adi, itu mic-nya belum nyala. Mohon maaf, terlalu semangat sepertinya. Iya, itu dia masalahnya, lupa on-kan mic. Oke, Bro Fijar nampaknya udah ketambahan tenaga baru ya. Ya, betul sekali nih. Sudah ada Bro Hendra nih. Siap tempur. Welcome to the jungle, Bro Hendra. Siap. Mensupport sedang take off kan? Ya. Iya betul. Ya, jadi betul. bahan bakarnya harus lebih maksimal lagi nih. Ya, Bro Hendra, selamat datang di manajemen. Jadi Bapak Ibu semua, Bro Ensis, para mitra, Pak Hendra Wijaya ini beliau sangat pengalaman di network marketing. Ya, saya mengenal beliau dari sejak 2007 mungkin ya. Dan saya melihat kiprah beliau di MLM ya, di network marketing, di manajemen tentunya sangat luar biasa. Ini sangat tepat sekali kita kedatangan beliau untuk membantu kita para mitra ya, untuk bisa semakin ngegas lagi ya, akan banyak tenaga dari manajemen ya. Luar biasa, Bro. Selamat datang sekali lagi, Bro Fijar juga terima kasih. Oke, thank you Pak Hendra. Dan sekarang kita lanjutkan spotlight ini milik Pak GM, Pak Adi Sugata. Silakan Pak Adi. Thank you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mitra. Coba saya mau intip dulu dari mana saja. Ini dari ya sambil santai dulu ya teman-teman. Malam ini kita santai, materi yang saya sharingkan ke Bro Insi semua, materi yang sangat ringan sekali sebetulnya ya. Nah, ini ada Bu Kustiamah Bondowoso. Wah, Bu Lina. Wah, sehat-sehat selalu ya Bu Lina. Dari Depok Ibu Hana. Wah. Sulawesi. Luar biasa ini Bu Rosmina ya. Selamat datang Bu Rosmina. Bu Titi Serpong hadir. Siap Bu Titi. Wah, ini Bu Titi selalu on di setiap Zoom ya, keren banget. Ya, ini siapa lagi nih? Saras. Wah. Dari mana coba? Ayo, dari Jakarta Bu Pipin ya. Dari Bali. Wah, ini Komandan Rosanto dari Bali. Cilangkap. Oke. Mana lagi nih? Pak Bambang ya. Wah, dari Depok. Luar biasa. Tangerang. Waduh, Tangerang. Ya, mana lagi yang terjauh mana nih? Semarang, Bu Siti, selamat datang. Ya, Bu Titi, ada Bu Siti, ada Bu Titi ya. Ada Bu Liliwati Rusli. Wah, tim champion. Wah, malam hari ini hadir. Nampaknya 90% tim champion nampaknya. Oke, Bu Munirah. Magelang, Pak Nurul. Selamat datang. Oke, Mojokerto. Pak Dodoli. Wah, ini jenderal kita ya, hadir. Oke, Bu Nini. Hadir. Mana lagi? Magelang. Tenjo. Wah, Tenjo Bogor ya. Oke, Bintaro. Batam, Stanley, wah, Stanley ya.
Semarang, Palembang, BSD, Bogor, Bali. Oke. Luar biasa. Yang pasti malam hari ini dari berbagai daerah ya, senang sekali saya Adi Sugata ya, tadi kita sudah dibuka oleh dua orang hebat ya, divisi marketing dari manajemen ada Bro Fijar dan Bro Hendra ya. Kita kedatangan tenaga baru ya dari eh, tim marketing support ya, yaitu ada Bro Hendra yang dimana beliau akan banyak membantu, banyak berinteraksi dengan para mitra, para leader tentunya dalam membantu segala macam hal ya terkait marketing ya. Dan malam hari ini saya sangat senang sekali ya untuk kesekian kalinya ya, ini sebetulnya materi kedua Speak to Win ya, untuk Bapak Ibu Bro NC semua. Jadi santai ya, kita siapkan buku catatan barangkali dan jangan lupa kopi dan snacknya. Ya, oke. Sehingga malam hari ini betul-betul Bapak Ibu bisa menyimak ya, dan juga nanti bisa mengaplikasikan tentunya di dalam apa namanya, perjalanan bisnis Bapak Ibu di Living for You ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Siap materi kita gas malam hari ini? Coba yang siap boleh tulis di kolom chat. Siap. Oke, ayo. Menandakan bahwa handphonenya tidak ditaruh di atas lemari untuk hanya sekedar join Zoom gitu ya, tetapi memang Bapak Ibu ada di depan kamera, apa di depan gadgetnya ya, dan betul-betul siap dengan materi atau sharing di malam hari ini ya. Oke, siapa lagi yang siap? Wah, baru 300 orang yang komen siap ya. Siap ya? Oke, siap. Pastinya ya, terhubung kembali, sempat terlempar ya. Bapak Ibu, Bro NC semua. Baik, kita langsung saja kita mulai materi di malam hari ini ya, yaitu ini adalah sebetulnya adalah sharing sharing mungkin sedikit pengalaman, sedikit kita punya apa namanya dari perjalanan kita di network marketing, bagaimana industri ini memang sangat unik ya, sehingga cara menjalankannya, cara melakukannya, semua metode memang berbeda dengan industri yang lain. Nah, tentu hari ini di tengah-tengah kita ya di apa namanya, ada dewan founder di sini dan mungkin Anda juga yang sangat pengalaman barangkali di dunia network marketing, eh, nampaknya kurang elok lah kalau saya untuk memberikan training gitu ya. Tapi lebih tepatnya ingin sharing berbagi kepada Anda semua. Semoga ini menjadi refresh ya, menjadi penyegar kembali ya, sehingga apa yang nanti kita sharingkan dan berbagai ilmu yang para leader, para founder di berbagai training yang rutin kita adakan betul-betul menjadi sebuah metode ya, yang memang ini sudah terbukti di industri network marketing terutama di Living for You ini bisa diaplikasikan oleh para mitra semua ya. Baik, semoga informasi ini, sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu, kenapa saya sebut dengan sharing ini adalah Speak to Win ya. Speak to Win. Kenapa materinya kok namanya Speak to Win gitu ya? Kenapa tidak yang lain ya? Jadi kemampuan kita berbicara, kemampuan kita menyampaikan sesuatu, berkomunikasi, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama ya di industri network marketing, terutama di Living for You ya. Nah, kita bicara untuk menjadi pemenang, bukan hanya menang-menangan ya, tetapi tentu untuk menjadi pemenang untuk diri kita sendiri. Ini maksudnya ya, kita menjadi berani bicara, menjadi pandai bicara ya, untuk di bisnis Living for You, untuk menang untuk diri sendiri ya. Sehingga di sini ada 3 kata ya. Bagaimana
bicara bukan hanya sekedar berani bicara ya, tapi bicara juga harus sistematis, tidak ngalor ngidul ya, tidak, ini kalau orang mendengar ini ngomongnya ke arahnya kemana nggak jelas ini ya. Dan juga bagaimana bicara berpengaruh ya. Nah, 3 kata kunci ini yang malam hari ini coba kita akan kupas sedikit-sedikit santai ya Bapak Ibu. Nanti juga kita coba berinteraksi dengan chatnya ya, bagaimana nanti, respon atau mungkin bagaimana Bapak Ibu ada hal yang ingin disampaikan, nanti kita juga ada sesi ya. Dan Bapak Ibu semua, selamat datang di Speak to Win ya, for change your life ya, berani bicara, bicaranya sistematis dan bagaimana bicara juga bisa berpengaruh. Nah, Bapak Ibu, Bro Insi semua, seperti dikatakan oleh Stephen Covey ya, bagaimana komunikasi atau bicara ini merupakan sebuah keahlian yang paling penting dalam hidup ya. Luar biasa, pasti penting banget ya. Tapi tentu kita bicara di sini yang ingin kita sharingkan malam hari ini bagaimana bicara kita betul-betul saat kita menawarkan bisnis living for you ini betul-betul orang akan berkesan, orang akan, "Wah, ini gue banget nih ya," yang diberikan informasi oleh Anda kepada calon mitra, ini gue banget, sehingga dia akan yes mengambil keputusan, yes dia tidak akan menolak bisnis ini. Ini tujuannya ya kan. Nah Bapak Ibu semua, namun juga kita tahu ya bagaimana kata-kata ini ya, kalimat ini seperti singa yang keluar dari kandangnya ya. Ketika dia keluar dari kandang ya, lepas dari kandang, wah itu bisa mematikan. Artinya kalimat, kata-kata kita betul-betul harus kita latih ya, harus kita jaga ya. Bahkan ada pepatah, diam itu emas. Tentu di bisnis living for you, emasnya itu ketika kita bicara ya, tetapi bicara yang tadi ya, bukan hanya sekedar berani, sistematis dan juga berpengaruh ya. Dan juga saya kutip juga bagaimana ucapan atau kata-kata yang keluar ya itu melesat seperti anak panah dari busurnya. Ketika dia keluar ya itu akan sulit untuk ditarik kembali. Jadi lagi-lagi Bro NC semua ya, kita sama-sama belajar bagaimana kita melatih diri kita menjadi pembicara ya, menjadi presenter, menjadi MC barangkali, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan ya, itu betul-betul membumi ya, menjadi hal yang bermanfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu, Bro NC semua, ada satu lagi bahkan ya, kata-kata kita ya, ada di sini ada kalimat yang luar biasa. Satu peluru bisa menembus ya satu kepala, tetapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Bapak Ibu, kembali lagi mungkin kepada niat kita ketika kita ingin menjalankan living for you. Untuk apa? Apakah hanya untuk sukses diri sendiri atau memang untuk manfaat untuk orang lain? Nah, maka kita betul-betul harus menguasai ini. Hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, ya kan? Harus banyak informasi yang harus kita gali, ya kan? Jangan sampai salah ya. Kita tujuannya closing karena kita salah menyampaikan sesuatu, bukannya closing tapi bubar. Ya. Kita betul-betul perhatikan ini ya. Satu peluru bisa menembus satu kepala, satu kata bisa menembus jutaan kepala. Hati-hati dengan apa yang kita katakan ya. Nah, Bapak Ibu, bahkan di sini saya kutip lagi ya, bagaimana bicara juga bisa mengubah dunia. Iya, bukan hanya merekrut atau mensponsor orang untuk menjadi satu eksklusif, 3 eksklusif dan lain sebagainya, tetapi bicara bisa mengubah dunia. Mahatma Gandhi ya, seorang pejuang ya, seorang tokoh di India yang dia berhasil ya dengan kalimat-kalimatnya bisa membebaskan India dari jajahan Inggris. Lalu ada Mikhail Gorbachev, kita sangat terkenal sekali dengan sebuah fenomena bagaimana tembok Berlin yang sudah berdiri kokoh ya kan, membatasi 2 daerah ya, dengan hanya kata-kata tembok itu akhirnya runtuh. Ya, bukan diruntuhkan dengan kata-kata tapi dengan kalimat ya, kata-kata yang disampaikan akhirnya bisa berpengaruh untuk meruntuhkan tembok Berlin ya. Dan tentunya kita di Indonesia ya, ada Insinyur Soekarno ya, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Nah, ini tentunya Bro NC semua, sekali lagi
kita di sini saya ingin sharing kepada kita semua, Bro NC semua ya, bagaimana kita bisa menata ya informasi tentang Living for You untuk disampaikan agar berpengaruh, agar menghujam, agar orang yang memang tadinya belum tahu apa itu Living for You, ketika kita sharing, ketika kita cerita, powerful sekali sehingga orang bukan hanya nggak enak beli produk, tetapi beliau paham kemana arah Living for You, kemana Living for You akan dibawa, apa alasannya dia menjalankan Living for You, ketemu karena satu kalimat yang mungkin Anda sampaikan, ya. Oke, Bro NC semua pasti banyak ya sekarang yang mungkin, aduh saya mau mau prospek, apa, sharingkan Living for You ke teman saudara, sahabat saya, tetapi aduh ada apa gitu ya, saya nggak berani, ya. Apa rantai gajahnya? Bapak Ibu, Bro semua, kenapa saya ambil ilustrasi analogi rantai gajah? Ada yang tahu? Saya ingin tanya dulu ya, kita boleh jawab di chat ya. Siapa yang tahu cara menjinakkan gajah? Bagaimana caranya? Boleh ditulis di kolom chat. Gimana caranya gajah liar ya yang ada di hutan itu dijinakkan? Gimana caranya? Boleh tulis di chat. Gimana kira-kira cara menjinakkan gajah liar? Ada yang tahu? Halo? Gimana caranya? Ayo, boleh tulis di kolom chat. Gajah liar yang dirantai kakinya, Pak. Dirantai. Ya, ditangkap dan dirantai. Oke. Karena lihat rantai, semua jawabnya rantai. Iya, betul sekali ya, dirantai. Namun tentunya ada cara selanjutnya. Ya, ada cara selanjutnya, bukan hanya dirantai Bapak Ibu. Dirantai, dibikin trauma. Oke, Pak Hartoyo, dibikin trauma. Ya. Oke, bukan hanya dirantai. Setelah dirantai, tentu lama-kelamaan si gajah ini akan lapar, betul ya? Setelah lapar, ya lapar betul ya. Akhirnya si gajah karena lapar, dia berontak Bapak Ibu. Berontak semua. Berontak dan mencoba lari. Setelah dia mau lari, karena ada rantai gajah ya, rantai kapal di kakinya besar dan dikaitkan kepada tembok ya, sehingga ketika dia lari apa yang terjadi? Jatuh. Bangun lagi, coba lari lagi, jatuh. Bangun lagi, lari lagi, jatuh lagi. Ya. Terus begitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ketika dia diam, dia mau coba lagi, jatuh lagi. Nah, di saat itulah Bro semua, si pawang gajah datang memberikan makanan. Ya. Makanan dia berikan sampai kenyang. Satu saat dia lapar lagi, dia lakukan mau lari lagi, berkali-kali jatuh lagi, sang pawang pun datang lagi memberikan makanan. Terus berhari-hari Bapak Ibu, Bro semua. Ya, sehingga si gajah satu hari dia ketika lapar mau lari, dia pikir ngapain saya lari? Lari pasti saya akan jatuh lagi. Ya, akhirnya apa Bapak Ibu? Singkat kata, ya, satu hari si pawang tetap memberikan makanan dengan rutin, tali atau rantai kapal itu diganti dengan tali rapia Bapak Ibu. Ya. Kita diganti dengan tali rapia, ya. Apakah si gajah lari? Pertanyaannya, karena sudah tertanam di otak dia, kalau dia lari, ya, dia pasti akan jatuh. Saya lapar, saya tinggal diam. Nah, ini Bapak Ibu analoginya. Hari ini banyak barangkali ya teman-teman belum berani mengajak orang, belum berani menghadirkan orang-orang ke dalam acara Zoom, menghadirkan ke acara-acara table talk. Kenapa? Mungkin karena ada rantai gajah ini. Apa rantai gajahnya? Ya, dalam diri Anda ketika Anda tidak mau melakukan presentasi, tidak mau melakukan mengundang orang. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya hanya sederhana, mungkin hanya seperti tali rapia itu. Tapi karena kita ya sudah apa namanya, doktrin barangkali, susah ngajak orang dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu kembali kepada niat Anda.
tujuan Anda bergabung di Living for You? Apa? Ya seperti hari ini, founder-founder, leader-leader luar biasa. Ya hampir tiap hari keluar dari pagi lakukan prospek. Bahkan hari ini dia sudah tidak sempat lagi prospek orang baru karena jaringan sudah besar, dia harus membantu. Tetapi itulah tugasnya dan tujuannya sama, ya. Nah, Bapak Ibu, lepaskan rantai kapal itu. Lepaskan, semudah melepaskan tali rapia yang ada di kaki gajah tersebut, ya. Bapak Ibu semua kembali lagi kepada tujuan kita, ya. Siap lepaskan rantai kapal di kaki Anda sehingga besok Anda sudah bisa mulai, ya, melakukan presentasi, melakukan mengundang orang, ajak, ya, orang yang memang ingin berubah hidupnya, ya, perkenalkan kepada upline Anda dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Bro NC semua, ya, selamat melepaskan rantai kapal di kaki Anda. Oke, Bapak Ibu semua, saya sangat ingat dengan guru saya di network marketing, ya. Bagaimana di awal-awal ketika Anda bergabung dengan network marketing, multi level marketing. Saya ingat betul waktu itu, ya. Ada larangan yang beliau sampaikan kepada saya. Anda serius gabung bisnis MLM? Saya serius. Saya ingin mencapai semua. Dan apa yang saya sangat kaget, ya, jangan presentasi. Jangan presentasi, jangan melakukan presentasi. Apa yang beliau sampaikan waktu itu, ya, mungkin ini sudah 17 tahun yang lalu, ya. Beliau katakan, "Jadilah pengundang yang hebat." Ya, jadilah pengundang yang hebat. Ini tugas pertama Anda. 1-2 bulan jadilah pengundang yang hebat. Banyak mendengar, banyak melihat, ya, baru setelah itu banyak melakukan, ya. Jadi banyak mendengar dan melihat apa? Melihat dan mendengar upline presentasi, ya. Duduk di sampingnya, betul-betul menyimak apa yang upline saya presentasikan. Nah, ini tugas yang seharusnya juga di Living for You, Anda sebagai orang yang pertama gabung, maka jadilah pengundangnya. Bapak Ibu ingat, tugas Anda mengundang, bukan presentasi. Ingat, ya, mengundang, bukan presentasi. Dan juga dalam mengundang ini, teknik mengundang ini, ingat, ya, tidak boleh lebih dari 3 menit. Kita ini kadang-kadang lupa. Ketika kita telepon, tujuannya mau mengundang ke Zoom, mau mengundang ke acara offline, ya, ditanya kan, "Ini bisnis apa?" Akhirnya terpancinglah menjawab marketing plan, terpancinglah menjawab semua informasi ini kepada orang yang harusnya kita mau undang saja, ya. Jadi Bapak Ibu ingat, tidak lebih dari 3 menit. Lewat telepon, "Pak, bagaimana mengundang tidak lebih dari 3 menit?" Yaitu Anda harus profesional, ya, menjadi pengundang yang profesional, pengundang yang hebat, ya. Tidak lebih dari 3 menit. Kalau lewat telepon, ciptakan urgensi. Bagaimana menciptakan urgensi? Seperti Anda halnya membangun bisnis miliaran, bahkan triliunan barangkali. Lalu Anda membutuhkan partner, kira-kira gimana? Apakah Anda akan cari orang-orang asal atau orang-orang yang memang dia punya potensi? Ingat, ya, Anda harus buat bisnis Living for You ini sebagai bisnis dengan miliaran, puluhan, bahkan triliunan. Sehingga ketika Anda, ya, dengan 3 menit mau mengundang dia untuk hadir, maka kita harus ciptakan urgensi. Saya rasa saya tidak perlu ajari, ya. Ya, pokoknya itu dia, tidak boleh presentasi. Jangan terpancing menjelaskan apa itu produknya, marketing plan-nya dan sebagainya, ya. Contohnya, Anda bisa sampaikan kalau dia adalah sahabat Anda, saya bilang, "Bro, saya kebetulan lagi pegang project yang besar. Saya butuh partner dan saya lihat Anda adalah orang yang cocok. Ya, saya ingin Anda datang, kita lihat dan analisa bagaimana bisnis ini." Jangan terpancing. Kalau Anda ini apa dan sebagainya. Anda bilang, saya nggak lama, saya lagi kontak beberapa orang lagi. Saya ingin pastikan jadwal kamu. Tanggal sekian, jam sekian di mana, ya. Ciptakan urgensi. Oke? Dan juga ini yang terakhir. Yang kadang-kadang kita bingung bagaimana kalau orang tersebut ada di level mana, ya. Ingat, tidak bisa disamaratakan.
bahasa tadi ya yang ke sahabat Anda tentu tidak bisa diterapkan kepada orang yang levelnya di atas Anda. Sepakat ya? Tidak bisa diterapkan kepada orang yang levelnya di atas Anda, ya. Kalau di bawah Anda bisa lihat hot button-nya, apa kebutuhannya. Mungkin secara ekonomi, Anda ingin bantu dia untuk secara finansial, atau mungkin Anda sudah tahu impiannya apa, ya. Kalau selevel apalagi, Anda tinggal, "Bro, datang ngopi yuk," gitu ya. Nanti kadang-kadang saya juga suka bercanda ya, siapa di sini yang merasa diculik? Kenapa? Yang selevel enak ngundangnya, betul nggak? Nah, lalu bagaimana kalau yang di levelnya di atas Anda? Bapak Ibu, kalau orang yang di level di atas Anda, ciptakan urgensinya adalah mungkin dia secara pendidikan, ekonomi, pengalaman di atas Anda, maka Bapak Ibu bisa minta atau pinjam kekuatannya. "Pak, Bu, saya lagi belajar bisnis, ya, bisnisnya ini." Ditanya, "Apa?" "Saya juga belum paham. Justru saya mau undang Bapak, saya butuh bantuannya ya, untuk melihat bisnis ini bagus nggak buat saya." Gitu kan? Ya, Anda tidak boleh terpancing, apa bisnisnya apa, produknya apa, ya. Jangan pernah terpancing itu. Sepakat Bapak Ibu semua? Jadilah pengundang yang hebat. Siap? Bungkus ini? Jadi pengundang yang hebat, bungkus. Kalau yang sepakat bungkus, tulis bungkus. Oke, ya. Baik ya, kita bungkus ya. Nah, coba ya, siapa yang chatting ya? Apa oh, bungkus bungkus, siap. Ya, jadilah pengundang yang hebat, ya. Kenapa, kegagalan, di bisnis network marketing di MLM? Karena kita merasa, wah kita pelajari, ya, kita pelajari lalu kita presentasi. Saya melihat gini ya, Bapak Ibu, saya melihat Pak Dodo, saya melihat, Pak Hari, Bu Dian, Pak Santo, dan semua leader, Bapak Ibu, ketika di awal mereka betul-betul tidak presentasi, tidak bahkan mereka menggunakan pihak ketiga. Nah, ini nanti selanjutnya, "Gimana dong, Pak?" Ya, nanti ada, strategi selanjutnya. Oke, bungkus ya. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaannya dimulai dari mana? Table talk atau one on one? Ya kan? Table talk atau one on one? Bapak Ibu, ketika one on one, ya, maka tugas Anda menjadi pengundang. Kecuali Bapak Ibu, ya, sudah ada, tim yang siap dengan one on one Anda untuk meng-closing, ya. Kenapa? One on one pun harus butuh pihak ketiga. Apalagi table talk ya, table talk ini, oh, bisa dengan ada upline Anda atau mungkin barangkali ada close line ya, karena upline Anda mengundang, timnya semua di dalam satu, table talk itu ya. Keduanya sangat penting ya, dan ini Bapak Ibu, Bro and Sis semua, saya mau tekan table talk atau one on one ya, inilah ruhnya. Disinilah mesin penggeraknya di start awal. Ya, menciptakan, bagaimana embrio-embrio untuk mesin uang Anda itu ada di sini, table talk atau one on one. Maka ketika Anda berada di sebuah tim yang memang tidak ada kegiatan ini, maka Bapak Ibu boleh komplain. Kalau Anda sudah mantap dengan bisnis Living for You untuk kesuksesan Anda, lalu di tim Anda tidak ada kegiatan ini, Anda boleh komplain. Lalu kalau Anda, "Pak, upline saya jauh, lalu bagaimana?" Bapak Ibu belajar. Nah, tentu malam hari ini juga ya. Tapi tentu Anda tetap ada teknik-teknik lain. "Pak, tadi kan harus ada menggunakan pihak ketiga," ya. Maka nanti saya sharingkan di sini ya. Bagaimana table talk? Anda yang tidak punya upline, upline-nya jauh, tapi saya bikin table talk ya, lalu ini bisa sukses, nanti saya akan sharingkan kepada Anda semua ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, Bro&Sis semua, ini bola golf. Betul, pastinya tahu ya bola golf ya. Tapi Bapak Ibu, eee, pernah tahu bagaimana ketika bola golf ya, ada di dalam rumput yang rindang gitu ya, sehingga bola golf itu mau dipukul ya, pasti sulit karena dia ada masuk ke dalam rumputnya gitu ya. Lalu bagaimana agar agar bola golf itu bisa ditembak gitu ya, atau bisa dipukul gitu ya, maka dibutuhkan ini tee up namanya.
dia akan mengangkat ya, menopang bola golf agar bola golf bisa mudah ditembak oleh si pemain. Bapak Ibu, di bisnis MLM ya, tee up menjadi salah satu strategi yang sangat-sangat penting. Bagaimana edifikasi dan pengkondisian yang tepat ini akan menjadi tingkat closing Anda semakin tinggi. Kita lupa biasa step ini. Ya, tee up ini siapa? Ya, Bapak Ibu, tee up, edifikasi, bisa upline kita, bisa manajemen, bisa acara, ya. Kita mau hadirkan orang ke acara, tee up acaranya. Ya, kita mau hadirkan orang ke bisnis talk di tiap hari Senin, tee up acaranya. Lihat pembicara siapa, tee up acaranya. Ya kan, berikan informasi positif sehingga si calon mitra atau yang orang yang kita undang dia akan mudah mengambil keputusan. Itu maksudnya. Terutama ketika kita sedang closing, kita prospek, kita closing. Maka Bapak Ibu men-tee up, mengedifikasi ya kan. Berbeda Bapak Ibu dengan memuji ya, memuji berlebihan gitu ya, lebay. Bukan seperti itu. Betul-betul bagaimana kita kondisikan ya, betapa upline kita itu menjadi orang yang sangat penting ya, menjadi sangat yang sangat krusial sekali gitu. Sehingga pasti akan Anda ambil kekuatannya dan itu sampaikan kepada calon mitra. Sehingga si calon mitra ketika lihat bagaimana kita mengedifikasi upline itu, orang yang akan join itu sangat mudah untuk mengambil keputusan. Dia akan ambil keputusan untuk memukul gitu ya. Jadi jangan lupakan ini dan jangan tee up terbalik ya. Oke, nanti di selanjutnya ada tee up terbalik itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, tee up, edifikasi dan pengondisian yang tepat ini tidak boleh dilewatkan. Saat Anda table talk, saat Anda hadir di pertemuan dan sebagainya. Oke? Nah, Bapak Ibu, Bro-NC semua. Nah, ini satu ilmu ya yang sudah barangkali mengantarkan saya menyaksikan ya, dengan ilmu ini saya menyaksikan banyak sekali top-top leader ya sampai hari ini menjadi legenda MLM dan sebagainya. Ilmu ini diberikan kepada mereka dan saya ingin sharingkan kepada Anda semua bagaimana the power of ABC rule ini ya menjadi salah satu langkah, salah satu jurus ya untuk membuat closing calon mitra. Jadi apa ini? The power of ABC rule adalah strategi mengclosing calon mitra menggunakan pihak ketiga. Ini yang tadi saya bilang. Ingat ya, closing calon mitra menggunakan pihak ketiga. Bapak Ibu, ketika Anda mau undang orang calon mitra ya atau customer saya sebutnya si C ya, kepada advisor, kepada konsultan, kepada upline, kepada manajemen siapapun itu yang dia sebut sebagai A ya, maka Bapak Ibu ingat langkah-langkahnya. Banyak sekali yang gagal dalam closing karena melalaikan, mengabaikan the power of ABC rule ini. Salah ya, banyak kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi Anda sebagai bridge atau jembatan yang akan menghubungkan antara A, advisor, upline Anda, manajemen perusahaan dengan calon mitra, dengan customer. Inilah ya bagaimana nanti kita lihat apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan sebelum pertemuan dan saat pertemuan. Oke, maka Bapak Ibu sekarang mungkin Anda ingin ngajak orang ya sebagai B ya, Anda pun suatu saat akan berposisi sebagai A. Maka pelajari dan betul-betul jalankan the power of ABC rule ini. Oke, kita lihat sebelum pertemuan. Ingat ya, apa yang harus Anda lakukan oleh B, oleh Anda, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, ingat, ini yang sering banget ya, saya juga ya, ketika ada mitra mau memperkenalkan, saya nggak tahu si customer-nya ini siapa, ya, bingung, siapa, nggak tahu tiba-tiba, oh Pak Adi, oh, oke langsung presentasi, waduh, nggak tahu. Maka Bapak Ibu ingat langkah ini, perkenalkan A kepada C, ya, dan kenalkan C kepada A. Oke, Bapak Ibu jangan salah edifikasi. Maksudnya apa?
Saat Anda perkenalkan A kepada C, ya, upline Anda kepada calon mitra Anda, ya, apa yang salah? Yaitu yang membuat, apa namanya, si A itu pun akan jatuh. Ataupun sebaliknya, si C-nya juga jatuh, ya. Jadi perkenalkan A kepada C. Anda bilang ke mitra Anda, calon mitra Anda, "Bro, nanti kita akan ketemu dengan upline saya. Beliau orang hebat, beliau sudah mencapai peringkat ini, beliau ini, di Living for You, keren, bonusnya juga, dan saya tahu bagaimana perjuangan beliau dari awal dan hari ini beliau sudah begini." Tepat Bapak Ibu. Yang salah gimana? "Bro, nanti kita ketemu si A." "Siapa tuh?" "Ya upline saya." Ya. "Siapa itu?" "Ya biasalah leader MLM." Ya kesana kemari MLM, tapi hari ini di Living for You bagus sih. Ya nanti kita dengarlah apa yang akan dia sharing-kan. Kira-kira pertanyaan saya, si calon mitra akan respect nggak? Nggak akan respect. Betul ya? Oke, jadi jangan salah edifikasi. Lalu ada juga yang salah edifikasi memperkenalkan C kepada A. Memperkenalkan C kepada A. "Pak Aplen, nanti kita akan ketemu calon mitra, si A." Oke, ini, ibu-ibu atau bapak-bapak, beliau ini, background-nya ini, ya latar belakangnya ini pengusaha atau ibu rumah tangga atau apa, ya beliau sangat saya sudah infokan, kita akan ketemu hari ini, saya belum cerita apa-apa, beliau usianya ini ya, dan sangat senang sekali, bisnis ya dan sebagainya. Tepat itu Bapak Ibu. Yang salah gimana? "Pak Aplen, saya nanti ketemukan sama si C." "Oh iya, siapa itu?" "Si C ini pengusaha luar biasa di Banten," misalkan. "Itu seluruh Banten bisnisnya, wah luar biasa. Kalau dia join di Living for You rata semua. Jadi Pak Aplen nanti tolong hati-hati ya ketemu dia." Kira-kira upline ini takut atau takut? Pasti, waduh mana ya? Oh ya, keliru Bapak Ibu, tidak. Jadi jangan lakukan yang keliru ya, salah edifikasi, oke? Dan Bapak Ibu semua tentukan waktu dan tempat ya. Tentukan waktunya, tempatnya di mana ya. Dan ini yang tadi saya bilang salah edifikasi. Oke. Jadi sebelum pertemuan, jadi kita rangkai ini ya Bapak Ibu ya. Kita mau ke table talk kan? Maka Bapak Ibu sebelum pertemuan ini yang tidak boleh dilakukan dan ini yang harus dilakukan. Oke, sekarang saat pertemuan. Di hari pertemuannya gimana? Apa yang harus dilakukan oleh B, oleh Anda ya? Dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, kebiasaan orang Indonesia harus on time. Bapak Ibu, Anda mengundang calon mitra, ya, sudah datang, tiba di lokasi, Anda sebagai pengundang belum datang. Anda acara Zoom, orangnya sudah on, ya, ini apa dan sebagainya. Anda belum datang. Hadir on time di lokasi. Bapak Ibu harus yang dihindari. Kenapa harus hadir? Ya ini sebetulnya mungkin kecil kemungkinan ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Upline Anda dan calon mitra sudah ada di lokasi. Di meja yang berbeda, ya upline Anda ganteng, calon mitra Anda cantik, keduanya single dan sebagainya, nggak tahu lah ya pokoknya. Lalu mereka saling tatap-tatapan, ya. Wah, lalu Anda datang, ini. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu akan canggungnya saat akan terjadi presentasi, ya. Jadi Bapak Ibu hadir on time di lokasi. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat nggak? Yang sepakat tulis chat sepakat. Karena ini saya dapat pesan dari Pak CEO, Pak Konseptor, tolong tentang on time ini ditekankan. Sepakat banget ya. Ada pesan dari Pak CEO dan Pak Konseptor, tolong tekankan terkait on time. Ya, nanti yang nggak on time mau dikasih hadiah. Oke ya, sepakat. Thank you, bungkus ya. Lalu apa yang tidak, yang jangan sampai dilakukan? Ya, datang terlambat atau tidak. Nah, tadi dampaknya ya. Dan akan, merubah citra ya, dan ini sangat penting sekali kalau Anda hadir, ya calon mitra sudah hadir, Anda belum hadir.
Saya pun mungkin akan sama berpikiran, wah dia nggak serius nih dalam bisnis ini ya. Oke, lalu ini kedua langkah penting sekali ya. Bapak Ibu, simak dan hormati A. Anda sebagai B, simak dan hormati upline, maka C akan menyimak. Yang tidak boleh dilakukan, interupsi dan kemukakan masalah. Oke ya, kita bahas sedikit ya di sini ya. Ya, simak dan hormati A, maka C akan menyimak. Pernah nggak yang sudah jadi upline? Kalau dondelnya di bawah sini nggak apa-apa ya. Berterima kasih kepada materi ini. Kenapa? Anda sebagai upline, downline Anda bawa calon mitra, ya contoh saya upline. Pak Adi, oke, ini calon mitranya. Pak Adi tolong bantu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan beliau si pengundang? Saya mau keluar dulu. Saya nggak tahu dia keluar mau apa, mau rokok, mau apa. Ditinggal Bapak Ibu. Ya, saya sebagai upline belum dikenalin, belum juga paham siapa orangnya, ya kan? Tiba-tiba datang, suruh presentasi Bapak Ibu semua. Disuruh presentasi dan dia pergi sebagai orang yang mengundang, dia tinggalkan keluar. Atau mungkin main handphone, atau telepon dan sebagainya. Bapak Ibu, ini momen-momen yang sangat penting. Ketika Anda lakukan itu, ketika join pun mungkin karena nggak enak. Ya, oke. Jadi simak dan hormati A. Bapak Ibu, hormati A. Orang Indonesia itu latah. Bagaimana cara menghormati upline? Oke, Anda sudah datang di lokasi berdua dengan calon mitra, upline datang langsung sambut. Halo Pak upline, halo Bu upline. Ya, terima kasih Pak. Waduh datang, luar biasa. Cek, ini upline saya yang tadi saya ceritakan. Beliau luar biasa sibuk dan hari ini mau datang. Oke, Pak upline, ya mau minum apa? Ingat, jamu, hormati upline. Langsung siapkan alat tulisnya, alat bantu dan sebagainya. Ini Pak upline dan sebagainya. Oke, hormati A, maka C akan ikut menghormati. Ini langkah yang sering-sering sekali saya temukan dilupakan. Oke, dan setelah Anda duduk, ya perkenalkan, simak, ngobrol santai-santai ya. Maka posisikan duduk Anda jangan di sampingnya upline ya, tapi di sampingnya calon mitra. Dampingi dia. Oke, dan itulah yang membuat orang ini akan nyaman, merasa nanti tidak diserang, tidak merasa nanti wah dipaksa dan sebagainya. Temani. Dan apa yang harus dilakukan oleh B? Simak. Mau nulis, mau ngangguk-ngangguk, dengarkan. Dan tidak boleh apa? Interupsi dan kemukakan masalah. Jangan komplain di depan calon mitra kepada upline Anda. Pak upline, produk saya kok lama sekali nggak nyampe, ya kan? Lalu bonus juga, ini kenapa ya saya WD? Ya, pokoknya kemukakan masalah komplain. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang Anda undang ya, calon mitra itu akan bilang apa? Oh, di sini banyak masalah ya. Oke, saya nggak akan gabung. Saya nggak. Wah, itu udah langsung Bapak Ibu. Blok dalam hati. Jadi ingat, Anda sebagai pengundang tidak boleh lakukan ini. Sepakat ya. Yang sering dengar dari donornya pasti senyum-senyum nih. Oke, selanjutnya ya. Ini Bapak Ibu, one on one ya. Jadi hari ini saya benar-benar santai saja ya. One on one. Ketika Anda melakukan one on one atau melakukan table talk ya kan. Tapi ini lebih ke one on one. Apa sih yang harus Anda lakukan ya? Karena gini Bapak Ibu. Pak, bagaimana ya? Saya bertanya bagaimana cara meng-closing karena gini, paradigma ya. Jadi kita ini harus betul-betul menjadi seorang pembicara yang menyampaikan betul-betul bisa merubah paradigma orang. Karena kita akan ketemu orang-orang yang paradigmanya luar biasa ya. Menganggap bahwa aduh, MLM itu apa? MLM old ya. Coba Anda bisa utarakan apa yang di benak orang-orang ya, ketika Anda presentasi, dia akan langsung, "Oh oh begini ya, oh begitu ya, begini ya." Yang kita lihat itu adalah MLM, mohon maaf, MLM jadul. Ya kan? Apa MLM jadul? Sehingga orang itu negatif terhadap MLM zaman sekarang, terutama mungkin, Living for You sama aja barangkali.
ya kan? Karena dia tidak memahami informasi bagaimana hari ini sudah ada pergeseran zaman. Terutama yang for you, ya. Semua konsep terbarukan, energi, semangat, semua ya. Bagaimana berbeda dengan apa yang mungkin dia pikirkan selama ini, ya. Kenapa banyak teman-teman gagal di MLM? Oke, Kembali Bro lagi, semua. Nah, mohon maaf, Pak Adi aman? Sudah kembali bisa lagi, tersambung Mas lagi? Fijar. Oke, materinya Iya, terpental, kembali Pak Adi, lagi Bro silakan. Fijar. Ya, silakan di-share kembali, Pak, Sorry materinya. ya. Tenang, sabar ya. Harus katakan bagus. Saya Bagus, ingin bagus. ajak Anda mengirim chat dan mengatakan bagus. Bagus, Bapak Ibu, ya karena santai, saya ingin cerita dulu ya. Ya, ini luar biasa nih. Tiba-tiba bagus gitu ya. Ya, Bapak Ibu pernah dengar cerita ada sebuah kerajaan ya di China, bagaimana raja ini suka sekali dengan berburu ya. Dan setiap berburu dia selalu ditemani asisten atau penasehatnya ya. Suatu saat Bapak Ibu si raja ini bermain pedang apa pokoknya alat-alat tajamnya sehingga tanpa sengaja jarinya terputus Bapak Ibu ya. Dan si raja ini minta nasihat kepada si nasihatnya. Penasihat, wah ini pertanda apa katanya? Tangan saya putus nih. Ya kata si penasehat karena dia orang positif, dia katakan, "Bagus." Wah, si raja marah Bapak Ibu. Akhirnya pulang ke kerajaan, marah saking marahnya si penasehat ini apa? Dipenjarakan Bapak Ibu. Nah, dipenjarakan, besoknya setelah sembuh, si raja ini karena suka sekali, hobi sekali berburu, setelah sembuh jarinya dia berburu Bapak Ibu, tanpa si penasehat tentunya ya. Nah, di tengah hutan si raja ini tertangkap oleh kaum kanibal. Oh, kaum kanibal tahu kan? Ya. Nah, Bapak Ibu, singkat kata ini udah mau di prosesi upacara ya untuk memasak hasil buruan para kaum kanibal ini. Si raja diikat di sebuah tiang, kayu bakar sudah disiapkan, bumbu-bumbu, rempah-rempah sudah disiapkan, ya kan? Tibalah upacara paling penting yaitu ketua suku melihat menu ini bagus atau enggak. Akhirnya dia keliling lihat si raja ini ya kan, dan lihatlah ternyata ada satu yang enggak sempurna yaitu jarinya putus Bapak Ibu. Ketika jarinya putus lihat jarinya putus, sang ketua suku mengatakan, "Wah, ini malapetaka buat kita. Kalau kita makan orang ini akan kehancuran buat kita. Enggak boleh," katanya, "lepaskan." Wah, akhirnya si raja dilepaskan Bapak Ibu. Ya, kembali ke kerajaannya, dia kembali ke sel si penasehat. "Penasehat, saya ceritakan gini-gini. Waduh, saya mau dimakan, tapi nggak jadi ya karena tangan saya putus. Ini pertanda apa kata si penasehat? Kira-kira apa yang dijawab oleh si penasehat? Bagus kata si penasehat. Kenapa? Coba kalau kemarin saya nggak dipenjarakan, sang raja pulang, saya utuh, saya yang dimakan katanya. Oke, jadi Bapak Ibu singkat aja ya. Apapun yang terjadi, internetnya putus ataupun kendala apapun ya katakan bagus ya. Luar biasa saya ini ya. Baik. Lanjut lagi ya. Baik, Bapak Ibu, apa yang harus Anda sampaikan ketika Anda melakukan one on one? Ya, banyak teman-teman ya tentu tadi ingat step pertama tadi. Jadilah pengundang yang hebat itu dulu yang harus Anda jadikan di dalam diri Anda ya. Tidak boleh menelepon mengundang orang lebih dari 3 menit ya. Bukan presentasi tapi hanya mengundang, bukan presentasi. Jangan terpancing untuk menjelaskan produk, untuk menjelaskan bisnisnya apa dan lain sebagainya. Jadi pengundang yang hebat. Sepakat ya. Nah, bagaimana hari ini Pak? Saya udah mengundang banyak orang, jaringan di bawah saya yang join sudah banyak. Saya juga harus karena saya akan menjadi A tadi kan. Ya di ABC Rule itu nanti Anda akan jadi A. Saya harus sudah bisa melakukan presentasi dan sebagainya. Maka Bapak Ibu ingat 3 hal ya. Bapak Ibu
salam senyum sapa ketika Anda jadi upline. Dan jadilah pendengar yang baik. Bapak Ibu, banyak orang yang antipati terhadap leader-leader MLM dan sebagainya. Kebayang nggak? Kita diundang oleh upline Anda untuk bertemu dengan si upline-nya lagi ya untuk mendengar presentasi. Si upline-nya tiba-tiba to the point. Langsung buka, wah ini bisnis ini. Tanpa tahu saya ini suka atau tidak di MLM. Jadi saya kembalikan ke Anda, kalau Anda mau presentasi ke calon mitra, Bapak Ibu jadilah pendengar yang baik. Jadi biarkan dia bicara. Pancing dia untuk bicara, kemukakan. Apa hobinya, apa kesibukannya, ya. Jadilah pendengar yang baik Bapak Ibu ketika di opening. Ya. Pak, kalau misalkan orang ini ternyata ya gini, saya bisa tahu orang ini anti atau tidak suka dengan MLM atau dia adalah bahkan suka dengan MLM itu di mana? Dengan Anda menjadi pendengar yang baik, ya kan? Anda akan arahkan. Anda arahkan. Dan mungkin adalah, oh tiba-tiba dia akan keluar, iya saya suka bisnis tapi aduh jangan MLM deh, jangan MLM. Ya kan? Kira-kira itu gimana Pak kalau begitu? Bapak Ibu jadilah ada di pihak mereka. Ketika menjadi orang ini adalah kontra terhadap MLM, jadilah juga ada di pihak mereka. Ketika apalagi kalau dia suka MLM, ya kan? Kalau Anda atau kalau calon mitra ini tidak suka dengan MLM, Bapak Ibu jadilah berada di pihak dia. Wah, saya juga tidak suka tuh dengan yang begitu. Ya, saya juga tidak suka tuh dengan yang begitu. Saya juga pernah jadi korban beberapa kali. Ya kan? Ya kan? Jadilah berada di pihak. Terus setujui apa yang dia omongkan, dia kontrakan, jadikanlah menjadi pihaknya. Berada di pihak dia. Lalu kalau bagaimana kalau yang suka? Oh, saya suka MLM, saya lagi cari MLM. Anda tinggal katakan welcome to the jungle. Tidak perlu banyak jelaskan produk lagi sebagainya Bapak Ibu semua ya. Langsung ke marketing plan. Bonusnya ini. Wah, itu lebih enak closingnya. Oke. Jujur, tulus, ikhlas. Ya. Bapak Ibu harus jujur. Bisnis ini tidak boleh overclaim. Ya, wah produk tumblernya ini akan bagaimana gitu ngobati jadi obat dewa. No. Benar-benar sharingkan bagaimana air dan sebagainya. Benar-benar jujur. Tulus. Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin membantu dia. Ya, ikhlas. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan ini akan jadi nilai ibadah. Kita betul-betul seperti slogan kita. Salam sukses mulia. Dan temukan hot button-nya. Ya. Ini salah tulisannya, mohon maaf. Ya, temukan hot button-nya. Orang ini kebutuhannya di mana? Ada yang seperti di fast track ada form ya, ada untuk melihat hot button-nya ini. Apakah ada di family, apakah ada di occupation, pekerjaan, apakah ada di uang, apakah ada di travel, jalan-jalan, ya kan? Temukan. Ketika Anda katakan itu, Anda akan tepat sekali untuk masuknya. Dan Bapak Ibu, saya ada satu jurus lagi ya. Mungkin untuk para mitra, ketika Anda presentasi, ketika Anda sudah mau masuk pada presentasi ini nih, yang kedua isinya ya, Bapak Ibu. Ada strategi gini yang membuat saya juga waktu itu wah, luar biasa keren banget ya. Kenapa? Calon mitra itu selalu ada di benak dia pertanyaan-pertanyaan ya yang akan ditanyakan, kekhawatiran dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, jadilah berempati terhadap itu. Mungkin dia tidak mengungkapkannya, tapi Bapak Ibu perlu sampaikan. Dengan cara gini, Pak, Bu, saya sangat yakin dengan apa yang nanti saya sampaikan, ya, mungkin sekilas juga tadi apa Living for You udah bisa tahu, sudah dengar juga. Tapi saya yakin akan ada beberapa pertanyaan yang ada di benak Ibu. Saya mohon izin di dalam penjelasan saya ini ya, di awal-awal bahkan pertanyaan Ibu itu akan terjawab. Apa pertanyaannya? Biasanya pertanyaannya, bisnis ini bisa dijalankan tidak? Bisnis ini mudah nggak dijalankan? Lalu bisnis ini menghasilkan nggak? Lalu ada lagi, bisnis ini
mulai kapan dan sudah banyak orang nggak yang menghasilkan. Nah itu Bapak Ibu, itu akan membuat dia tidak gelisah, membuat dia akan tenang, "Oh iya oke," ya. Padahal, karena apa? Kalau pertanyaan ini dijawab setelah presentasi selesai, sebagus apapun jawabannya Bapak Ibu, dia selama perjalanan setengah jam, 1 jam mendengarkan Anda presentasi, dia akan gelisah. Tapi itu kita dahulukan, kita jegat dulu di awal sebelum kita buka materi. Ya, saya yakin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak Ibu, ya. Apakah bisnis ini mudah dijalankan? Apakah produknya bermanfaat? Apakah sudah banyak orang yang menghasilkan? Bapak Ibu jangan khawatir, ini dalam penjelasan saya akan terjawab. Oke, dia akan langsung buka hatinya Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi apa yang ada di dalam isinya? Sederhana Bapak Ibu, di bisnis talk ya, materi itu sudah sangat jelas sekali. Bagaimana 4 pondasi itu diuraikan dengan, secara tidak langsung orang akan langsung nancep ya. Konsep bisnis, bagaimana konsep, bagaimana 4 pondasi, bagaimana blueprint living for you ke depan ya. 4 pondasi Bapak Ibu paham ya, Bro-NC semua paham ya 4 pondasi, bagaimana living for you, legalitasnya, perusahaannya, manajemennya, lalu apalagi produk-produknya, ya kan, lalu marketing plan-nya, lalu support sistemnya, ya alat bantunya. Nah ini, strong point yang wajib disampaikan. Oke, Bapak Ibu semua, dan closing tentu Bapak Ibu lihat ya, handling objection. Oke, bagaimana Bapak Ibu juga harus kuasai ketika ada muncul masalah ini, pertanyaan ini Bapak Ibu rangkum, tulis semua ya. Lalu to the point ya. Bagaimana to the point ini kita tidak bertele-tele, menyampaikan peluang tidak bertele-tele ya. Lalu ada satu, harus menjadi raja closing kalau di fast track-nya Pak Robitan. Jangan tidak enakan, ya jangan tidak, "Aduh nggak enak nih," ya. Bapak Ibu to the point, ya. Apa? Bagaimana? Kalau Bapak Ibu, B ini tadi menyampaikan bahwa C ini punya kemampuan finansial, nggak masalah, Bapak Ibu langsung, tidak perlu lagi bertele-tele, ya kan. Mau, saya rasa ini tim Malang luar biasa lah ya untuk tiap closing adalah eksklusif. Nah, saya itu to the point ya, karena apa, kita dengan sudah jujur, tulus, ikhlas ya, dan urgensi peluang Bapak Ibu bisa gunakan strategi gotong gerbong. Saya hari ini sudah ada post orang mau member, mau join ya, kalau Anda join sekarang Anda akan dapatkan orang-orang yang di bawah Anda ya kan, tapi ini juga harus yang real, tidak boleh bohong ya. Ketika dia join, ya kalau betul tadi strategi itu pasang. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ya. Tadi beberapa hal yang secara untuk teknik ya, bagaimana jadilah pengundang yang hebat. Lalu tadi ada ABC rule ya, jangan lewatkan langkah-langkah ABC rule sebelum acara, pertemuan dengan upline Anda, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, ingat ya. Lalu saat pertemuan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dan juga tadi secara one on one. Jadilah, seorang pembicara ya, presenter yang berani, antusias. Bapak Ibu antusias ya, sebetulnya nanti mungkin, kita bisa belajar lagi bagaimana, eee, antusias ini modal penting juga ya. Kita menawarkan bisnis yang luar biasa, tentu harus dengan antusias. Kedua, bicaranya sistematis, tidak bertele-tele, sistematis ya, dengan data, dengan fakta, visual ya. Lalu yang terakhir, berpengaruh. Bagaimana kita bisa berpengaruh? Kita harus menjadi pendengar yang baik, ya lihat bahasa tubuhnya, bagaimana dia ini ada di pihak mana, apakah yang ada di pro atau ada yang di kontra, lalu bagaimana kita masuk ke dalam dirinya, ya sehingga kita menjadi, walaupun contoh, orang ini mungkin pamit tanpa posting, tanpa closing, akan nancep di benak dia, "Gila, bisnis ini keren, bisnis ini luar biasa." Itu Bapak Ibu, ya. Walaupun ini teknik-teknik closing ini sampai, ada yang macam-macam ya. Tapi setidaknya ini kunci utamanya, sehingga tujuan kita untuk membangun bisnis ini lebih besar, intinya ruhnya ada di table talk.
one on one. Maka Bapak Ibu di semua kota saya sarankan, saya anjurkan, pastikan upline Anda ya, adakan agenda rutin. Bahkan kalau perlu setiap hari, cari base camp, di sanalah Table Talk bergerak gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Legend Academy, Bapak Ibu, insya Allah ya dalam waktu dekat akan menjadi program yang semakin mantap lagi dengan standar kegiatan acara bahan standar ya, sehingga kita punya bendera Legend Academy ini sebagai support system official ya dari Living for You, yang ini tujuannya adalah menjadi wadah edukasi untuk seluruh mitra ya, wadah edukasi untuk seluruh member yang mau belajar latar belakang Anda apapun, maka kita punya Legend Academy, sekolah bisnis kita ya, gratis semua kita siapkan Bapak Ibu, bagaimana ini betul-betul untuk tujuan percepatan bisnis Anda di Living for You ya. Bapak Ibu, kita punya kegiatan table talk ya, kegiatan rutin yang diadakan mandiri atau bersama upline setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu ya. Jadi ini harus jadi santapan ya, walaupun mungkin durasi 2-3 jam gitu kan, di luar aktivitas Anda sebagai pekerja, karyawan, pengusaha dan sebagainya, profesi Anda, tetapi table talk menjadi sebuah metode yang tidak boleh Anda lewatkan. Jadi kalau ada undangan dari upline Anda, Bapak Ibu bersyukurlah, berterima kasihlah Bapak Ibu, dan manfaatkanlah ya, maksimalkan itu dengan Anda bukan hanya datang sendiri. Wah, upline saya adakan table talk. Oke lah, buat ngopi ya. Anda datang sendiri. Jomblo. Lu lagi tanpa datang dengan membawa calon mitra. Ya. Jadilah pengundang yang baik, gunakan table talk itu, praktekkan di sana. Lalu bisnis talk. Kita punya agenda rutin ya. Ada Zoom nasional setiap hari Senin, Bapak Ibu. Saya mengajak ya dan mengetuk hati Bapak Ibu semua ya. Bisnis Anda mau besar, mulailah Anda jalankan semua program Legend Academy ini. Ikuti Bapak Ibu semua ya. Ya, Zoom nasional setiap hari Senin itu sudah rutin. Pembicara-pembicara dengan berbagai pembicara dari seluruh mitra sudah kita filter ya, banyak kandidat-kandidat luar biasa sudah kita berikan pembekalan sehingga itu akan menjadi acara yang luar biasa ya. Materinya Bapak Ibu mungkin tidak akan menemukan, oh, aduh materinya itu aja. Ya memang bisnis talk itu adalah ya untuk khusus calon mitra. Mendengarkan informasi, peluang bisnis, opportunity. Nah, Anda sebagai mitra yang mengundang calon mitra, ataupun mungkin Anda tidak berkesempatan mengundang calon mitra, maka itu menjadi tempatnya belajar. Kenapa di sana Anda lihat, oh bahan presentasinya ini, oh iya strong point-nya ini, oh oke, ketika itu dengan akan terjadi secara alamiah. Oke? Dan bisnis talk ini juga offline nanti di berbagai kota ya. Tim marketing support kita, tim marketing akan membuat kalender ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya agenda, setorkan ke Mas Pijar atau ke Mas Hendra tadi. Tapi juga nanti akan kita buat secara official ini untuk menggerakkan bisnis talk secara offline di kota-kota Anda ya. Ini pun harus rutin diadakan, dan sebetulnya ada agenda besarnya bisnis talk ini yang sudah 2 kali kita adakan ya, di tanggal 13 Mei kemarin ya, dan 27 Mei kemarin adalah kita bungkus dengan temanya, judulnya adalah Recognition Day. Ya, sebetulnya itu adalah agenda bisnis talk Bapak Ibu ya, di mana itu adalah calon mitra hadir mendengarkan peluang, tetapi kita sisipkan di sana sebagai Recognition Day, menjadi panggung kemenangan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan penghargaan, reward dan sebagainya. Nah, nanti ini akan kita agendakan di bulan mungkin Oktober ya, akhir atau di awal November gitu ya, Recognition Day. Teman-teman yang baru pulang dari Malaysia udah luar biasa, 100 orang lebih ya. Nanti Malaysia pulang, kita akan hadiahi Anda panggung kemenangan. Kita berikan penghargaan Anda di sana. Dan terus menerus ya, bisnis talk atau Recognition Day dibungkus di sana. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebetulnya seperti basic training ya hari ini ya.
Jadi betul-betul tentang dasar, santai ya kan, materinya juga ringan. Tetapi tentu, bagi mitra baru yang baru bergabung, yang tidak, berkesempatan selama ini di multi level marketing, mungkin ini akan jadi, "Oh iya ya, berarti harus dilakukan ini," ya. Oke, dan juga nanti ada speaker training ya, Zoom atau offline gitu ya. Nanti di kantor kita adakan juga basic training. Teman-teman yang area Jabodetabek bisa datang ke kantor ya, atau nanti di kota-kota Anda juga ya, bahkan online sudah sering ini dilakukan secara rutin ya, terutama di tim Pak Dodo saya lihat, basic training ini berjalan, wah luar biasa ya, konsisten. Wajar ya, luar biasa beliau dan timnya sekarang besar karena konsistennya ya. Nah, ada fast track Bapak Ibu, setiap hari Rabu ya, ada fast track warrior, bagaimana kita cara cepat mencapai warrior dan cara cepat mencapai elit ya kan, dengan pembicara tentunya yang sudah kompeten, sudah merasakan langsung bukti nyata bagaimana meraih income ratusan juta gitu ya. Dan ini bisa offline maupun online. Ya, yang rutin online di setiap hari Rabu seperti hari ini ya, jam setengah 8 malam. Nah, Warrior Night, Bapak Ibu luar biasa, sebuah kebanggaan yang tak terhingga ya untuk teman-teman yang berjuang dan akhirnya, Warrior Night yang kita hadiahi, dengan Malaysia trip, kunjung ke pabrik, kunjung ke jalan-jalan di Malaysia ya, dan juga kabar gembiranya sudah diumumkan ya, Bapak Ibu, Warrior Night dan soft launching-nya Living for You. Oh, di Bali di tahun 2024. Sudah ada berapa peraih? Nanti Mas Fijar boleh share-kan tuh ya, keren banget. Dan Bapak Ibu, Elite Night. Wah, ini sudah kita agendakan juga di kuartal kedua insyaallah, Elite Night penghargaan kepada peringkat elit ya, dengan, kita naik ke Royal Caribbean ya, cruise. Wah. Siap-siap Bapak Ibu, kejar, kita berangkat sama-sama. Dan Master Night, ya. Ini program Legend Academy ya, nanti detail turunan ini akan banyak sekali Bapak Ibu, ya, sehingga alat bantunya juga akan diciptakan untuk Anda, para mitra, para member yang, bagaimana mencatatkan rekor Anda menuju warrior, menuju elite, master, dan seterusnya, ya Bapak Ibu, tunggu ya, dan lakukan yang sederhana dulu. Jadi pengundang yang baik, banyak melihat, banyak mendengar apa yang upline Anda lakukan saat presentasi, saatnya Anda juga banyak melakukan. Untuk Anda presentasi, capai dulu Anda mencapai warrior, capai dulu Anda ke elit. Terus Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu semua, ini dia Bisnis Talk setiap hari Senin, ya. Jajaran para leader, para pembicara, para founder, ya, selalu siap mendukung Anda. Oke, pastikan selalu on time. Jam 19.30 on Zoom-nya. Zoom udah biasa Mas Pijar jam 19.15 udah on. Anda masuk jam 19.30. Lihat, kontrol, pastikan orang yang Anda undang bisa masuk. Oke? Dan Bapak Ibu, coming soon. Ya, flip chat kita segera hadir ya. Insyaallah ditunggu nanti di dalam sistem bisa pesan melalui online shop kita di menu member area Anda bisa belanja di sana melalui stokis-stokis yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih ya, take action miracle happen. Kalau saya punya kata-kata lain, menjada wajada ya. Terima kasih. Saya Adi Sugata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Waalaikumsalam Fijar. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget Pak Adi Sugata. Ini materinya daging semua ini ya. Sepakat nggak teman-teman? Jadi selepas acara ini tentunya Bro NC semua sudah mulai mengaplikasikannya dari mulai cara mengundang, cara berbicara, sampai closingnya udah makin greget ini pokoknya nih. Keren banget nih Pak Adi. Thank you Pak Adi. Pak Adi mau buka sesi tanya jawab gak nih? Tapi Pak Adi boleh istirahat dulu lah karena tadi sinyalnya sempat putus-putus tuh. Kenapa itu Pak? Tetap bagus Pak ya, tetap Ya, bagus tapi ya. bagus, Oh, iya. bagus. Oke Pak Ya. Adi. Kayaknya Wah ada ini, yang wah mau ini sharing katanya ya, Mas Pijar. apa tuh? Sharing apa tuh? Saya dengar ada Mr. Pastor. Oh ya 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 sebentar. Hadir nggak nih di Zoom? Kalau nggak, kita kasih sanksi. Bentar bentar.
Mr. Rally, apakah hadir? Boleh raise hand? Saya cek dari tadi nggak ada, Pak. Ada ya? Hmm, Oke. Kalau nggak ada nampaknya lanjut beliau barangkali. ada aktivitas ini. Oke, saya cek dulu ya. Oke, kalau ada Mr. Rally bisa raise hand sambil menunggu. Saya ada informasi, tentunya bukan Living for You kalau nggak ada promo, Pak Adi ya. Oke, sebentar. Punya saya yang mana ya, Pak? Spotlight saya hilang ini. Nah, ini dia. Oke, berarti semua saya akan sharingkan dulu. Tentunya banyak sekali promo di Living for You. Namun yang pertama kita ada charity. Dimulai tanggal 7 Agustus, ini serempak di 7 kota, jadi sudah mulai di beberapa kota. Silakan hubungi upline Anda semua untuk mengikuti charity tersebut. Dan tentunya ada yang pertama promonya adalah promo launching new product. Nah, saya spill dulu produknya ya. Yang pertama ada Living for You Nano Airbrush ya. Ini manfaatnya melembabkan kulit, mencerahkan kulit, mengatasi kulit kantung mata, meregenerasi kulit. Pokoknya intinya ini membuat partikel air menjadi nano, yaitu 0,1 ya. Bahkan untuk serum pun bisa digunakan di nano ini. Nah, yang kedua ada Teraris Liftera, yang ini Supercharge Your Health. Ini ada 3-in-1 teknologi. Yang pertama ada Terahertz with Geomagnetic, kemudian ada PEMF yaitu Pulse Electromagnetic Field, dan juga ini tentunya aman untuk digunakan secara bergantian karena sudah dilengkapi dengan far infrared, yang mana far infrared ini bisa membunuh bakteri-bakteri yang berada di titanium tersebut. Manfaatnya bisa Bro Ensis lihat, ini tentunya Bro Ensis sudah dapatkan di Telegram kita ya. Jadi yang belum mendapatkan flyer ini segera join di Telegram dan silakan di-download untuk flyernya. Nah, tentunya promonya ini masih berjalan berisi semua. Yang pertama, untuk promo Terahertz Liftera ini hanya untuk 50 paket tercepat untuk masing-masing paket, yaitu paket pertama untuk member baru yang membeli satu Liftera senilai 21.200.000 itu berhak mendapatkan 1 Terahertz Hydro Nano Airbrush. Untuk yang kedua, ini Bro Ensis yang membeli 2 Terahertz Liftera senilai Rp42.400.000 itu berhak mendapatkan 3 Terahertz Hydro Nano Airbrush. Dan yang luar biasanya di paket ketiga ini membeli 3 Liftera itu senilai Rp63.600.000 itu berhak mendapatkan 1 Terahertz Liftera senilai 21 juta. Nah, ini kuotanya masih banyak banget. Bro Ensis silahkan kejar. Dan juga ini ada promo untuk Hydro Nano Airbrush, yang mana ketika Bro Ensis berbelanja 4 tera Hydro Nano Airbrush senilai Rp11.200.000 ini berhak mendapatkan 1 terahertz Hydro Nano Airbrush. Promo berlaku mulai 10 Juli 2023. Promo free adalah non-BV. Promo 50 paket ini hanya untuk 50 paket pertama dan juga sampai 31 Agustus 2023. Jadi masih ada 20 harian lagi ya Bro Ensis ya. Dan estimasi produknya akan diterima di bulan September. Semoga lebih cepat ya. Kita usahakan di bulan Agustus ini sudah bisa datang ya. Nah, selanjutnya promo yang selanjutnya adalah soft launching Living for You di Bali ya 2024. Nah, ini syarat ketentuannya. Kualifikasi diberikan kepada mitra yang belum mencapai WarriorNet 2023 atau Malaysia Trip dengan omset reward 5.000 BV kiri kanan sesuai tanggal join mitra tersebut. Artinya Bro Ensis yang Warrior tapi belum mendapatkan Bali 2023 ataupun Malaysia itu berhak mendapatkan soft launching 2024. Nah, kemudian untuk mitra yang sudah mendapatkan Bali 2023 dan juga Malaysia Trip, jangan khawatir, tentunya Bro Ensis masih bisa mendapatkan promo soft launching ini dengan cara mencapai omset baru 5.000 kiri dan 5.000 kanan dari periodenya 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Ini sudah bisa sinkron di menu promo Bro Ensis, tapi untuk teman-teman yang belum dapat Bali 2023 dan juga Malaysia itu ketika Warrior silahkan report ke tim marketing, bisa ke saya ataupun ke Pak Hendra nantinya. Dan juga reward adalah berupa paket tour dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam. Sebagai fasilitas transportasi, perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang pergi dengan ketentuan titik keberangkatan dari dan menuju Jakarta atau Surabaya. Reward juga tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun. Pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain wajib mengikuti aturan perusahaan dengan mengisi formulir terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jadwal.
Kemudian pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain wajib mengikuti aturan perusahaan dengan mengisi formulir terlebih dahulu minimal 1 bulan terlebih dahulu. Ketentuan peralihan hanya bisa dialihkan kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra aktif di jalur sponsorisasinya. Jadi tidak boleh cross-lining ya. Kemudian peraih reward wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat digugat, dan promo tidak berlaku kelipatan. Artinya satu ID hanya bisa mendapatkan 1 tiket soft launching Living for You Bali 2024. Nah, ada lagi promonya yaitu Elite Night. Nah, Elite Night ini program Elite Night di Royal Caribbean Cruise adalah reward kepada mitra yang mencapai peringkat Living for You periode 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, artinya mitra teman-teman semua yang berperingkat elite mencapai elitnya di 2 Agustus sampai dengan 31 Desember itu wajib mengikuti Elite Night 2024 ya. Nah, jadi itu akumulasinya dari mulai awal join itu boleh. Jadi mitra yang meraih peringkat elite perdananya mulai 2 Agustus wajib mengambil Elite Night. Kemudian kualifikasi omset reward di masa periode adalah 25.000 kiri kanan. Bagi mitra yang telah qualified elite 25.000 kiri kanan di masa periode ini. Nah, jadi teman-teman yang sudah elite, nah ini berkesempatan mendapatkan uang cash sebesar 25 juta dengan syarat menambah omset baru di luar elite sebesar 25.000 kiri kanan atau total akumulasinya mencapai 50.000 BV kiri kanan selama periode. Nah, kemudian reward ini sudah termasuk fasilitas cruise sesuai paket, tiket pesawat pulang pergi sesuai titik keberangkatan yaitu Jakarta, Bali, dan juga Surabaya. Pengalihan nama, nah ini juga bisa dialihkan namun ada ketentuannya yaitu wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan peralihan hanya bisa dialihkan kepada keluarga sesuai kartu keluarga atau mitra di jalur sponsorisasi dan juga mitra tersebut minimal berperingkat warrior aktif. 1 akun username hanya berhak mendapatkan 1 kali rewards di setiap kali periode, tidak berlaku kelipatan. Artinya 1 ID hanya bisa 1 tiket. Kemudian peraih reward wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itu dia seputar promonya. Mungkin Bro Ensis yang ada pertanyaan seputar materi yang dibawakan oleh Pak GM kita yaitu Pak Adi Sugata, silakan raise hand. Saya bisa unmute atau bisa melalui kolom chat. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Coba saya cek ya. Nah, di sini sih udah bagus, good. Keren, thank you. Nah, udah jelas semua ya? Wah, ada yang resen nih, boleh nih, Dr. Joyce. Oke, silakan Dr. Joyce. Sebentar, saya allow to talk. Nah, Pak Adi ready ya? Jangan, boleh sambil senyum-senyum, Pak Adi. Malam, Dr. Joyce. Selamat malam. Ya. Silakan, Dok. Ya, mau tanya, waktu Pak Henry Liu datang ke Malang yang lalu, itu kan pertanyaannya seputar apa ya, Dok? Tentang elit, itu kan Oh, oke, itu boleh jawab ke saya ya. Dr. ya. Joyce, yang itu boleh jawab ke saya ya. Ini seputar materi yang Pak Adi bawakan tadi ya. Bukan, yang waktu Pak Betul, Henry itu Liu bisa datang jawab ke ke saya Malang. dokter ya. Setelah acara ini ya, saya telepon Dr. Joyce ya. Oke, Makasih. thank you dok. Oke, silakan teman-teman semua yang lain. Mungkin ada pertanyaan seputar materi yang dibawakan Pak Adi malam hari ini ya. Wah, udah keren katanya. Mantap Pak Adi ilmunya nih kata Bu Lili nih. Berarti udah gak ada pertanyaan dong Bu. Kasih pertanyaan dong Bu, please. Sampai please loh saya. Ya, nggak ada pertanyaan. Mas Pijar ini maksa banget ya. Mas Pijar, iya. Teman-teman ini sudah malam ini kan mengisi waktu luang santai, ya Oh kan? iya ya. Kalau nanti saya bertanya ke saya khawatirnya saya menggantikan posisinya. Menggantikan posisi upline-nya hanya sejam aja. Setelah ini saya kembalikan ke upline Anda masing-masing, Mas. Oke, siap ya. Oke, berarti Jadi mungkin pertanyaannya lebih strategi. Ya betul, seputar itu mungkin.
Oke, mungkin Pak Adi karena tidak ada pertanyaan dan promo juga sudah saya bacakan tadi, teman-teman mitra juga sudah bisa dapatkan promo-promo tersebut, informasinya melalui Telegram kita, Telegram Official Living for You. Dan mungkin sebagai penutup, Pak Adi boleh closing statement, silakan. Oke, dan teman-teman semua, terima kasih sekali lagi, tidak ada niat untuk menggurui ya. Jadi betul-betul saya pun masih belajar, saya juga, justru mungkin akan lebih banyak belajar dengan Bapak Ibu semua kalau di lapangan ya. Nah, mungkin pesan saya, lakukan yang terbaik terus ya. Saya ada quote yang sangat saya luar biasa dengan quote ini ya. Sekalipun ya Anda bisa berjalan di atas air, maka para pembencimu akan mengatakan, "Lah, dia itu bisa melakukan itu karena tidak bisa berenang." Ya, jadi ada quote, ketika Anda, sekalipun Anda mampu berjalan di atas air sekalipun, maka para pembencimu, orang-orang yang tidak sepakat denganmu akan mengatakan, dia bisa melakukan itu, berjalan di atas air berarti kan, karena dia nggak bisa berenang. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, abaikan penilaian orang lain, abaikan apa yang menjadi penilaian kepada kita ya. Lakukan yang terbaik, fokus kepada tujuan Anda. Anda sudah bergabung di Living for You, tujuannya untuk sukses, untuk berhasil ya, lakukan itu, fokus itu ya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau materi malam hari ini ada kesalahan barangkali atau tidak sesuai dengan strategi Anda ya. Saya mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di Malaysia, sampai jumpa di atas cruise, sampai jumpa di soft launchingnya di Bali kita ya. Terima kasih. Juga Masternet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi, keren banget materinya malam hari ini, luar biasa. Tentunya itu menambah ilmu-ilmu untuk teman-teman semua lebih ngegas lagi di lapangan ya. Oke, bro semua. Nah, sebelum saya tutup, saya informasikan juga untuk di hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kita ada online Business Talk Living for You yang akan dibawakan oleh Pak Peter Hadiata Putra, Elite Living for You sebagai MC, dan juga pembicaranya ada Pak Stefanus Sarulor, yaitu warrior dari Living for You. Nah, itu dia informasi terakhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi dan termotivasi untuk bisa sukses bersama Living for You. Saya berharap ini akan menjadi momen yang tepat, momen terbaik untuk kami mitra dari Living for You bisa berkembang dan akhirnya bisa sukses di bisnis ini. Oke semuanya, apa kabar kita hari ini? Sukses mulia. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyiapkan masa depan yang lebih baik ya bersama Living for You. Itu sebabnya dituliskan satu kata yang sangat emosional buat saya, itu future ya. Jadi saya tapi sudah 18 tahun di dalam bidang kesehatan. Kita terima kasih sama perusahaan Living for You. Pak Henry Liu sudah membawakan produk-produk yang luar biasa buat kita. Sehingga nutrisi kita dijamin sehat. Kita sambut CEO Living for You, Mr. Henry Liu. Untuk Anda dulu pertama, sehat Bapak Ibu. Ya, bukan bisnisnya. Saya membangun bisnis Living for You
Saya memikirkannya itu adalah produk itu harus nomor 1, Bapak Ibu. Ya, produk harus nomor 1. Konseptor Living for You, Mr. Rodian. Buat apa kalau Anda hadir hanya mendapatkan hadiah, betul ya? Itu bertahan lama-lama saja. Motivasi yang bertahan 2-3 hari saja. Tapi kalau magic moment Anda dapat, selamanya Anda akan sukses Bapak Ibu. Rubah hidup Anda mulai hari ini.